Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait lanjutan pembahasan paper 5, yaitu perkiraan probabilitas. Oke, di sini kami beranggotakan yaitu dari saya sendiri Febrianti Rahayu, selanjutnya ada Alia Rihadatu, selanjutnya ada Tasa Jikrilah, terus selanjutnya ada Salma Wahyuni, ada Diva Ayuni Jawa, dan terakhir ada Salwa Asif. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama itu ada dasar pemikiran untuk perakiraan probabilitas. Selanjutnya ada formulasi, ada perakiraan probabilitas berbagai timbangan, format perakiraan probabilistik, dan juga distribusi probabilitas. Oke, yang pertama yaitu terkait dasar pemikiran untuk perakiraan probabilitas, di mana perakiraan pertanian itu memerlukan prediksi cuaca dalam jangka pendek hingga jangka panjang untuk mendukung keputusan manajemen. Namun, karena sistem iklim yang bersifat kacau atau berfluktuatif, perakiraan yang akurat itu sulit dicapai. Akibat karena ketidakpastian kondisi awal dan keterbatasan model prediksi sesuai dengan penelitian yaitu Palmer 2005. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu digunakan pendekatan perakiraan probabilitas yang menyatakan hasil dalam bentuk probabilitas untuk mengakomodasi ketidakpastian. Pendekatan ini sangat penting karena yang pertama, mencerminkan pengetahuan yang lebih realistis dan mendukung keputusan berbasis risiko dari suatu sistem perakiraan untuk membuat keputusan yang terbaik. Dan yang kedua yaitu karena perakiraan probabilitas terbukti lebih efektif dibanding dengan non-probabilistik dalam pertanian, meteorologi, dan klimatologi, termasuk prediksi hasil panen musiman. Baik, berikutnya adalah 5.6.2 yaitu formulasi. Di sini pengertian perakiraan probabilitas adalah pendekatan yang menyampaikan informasi cuaca dalam bentuk kemungkinan terjadinya suatu kondisi. Jadi bukan hasil yang pasti. Nah, hal ini didasarkan pada probability distribution function atau fungsi distribusi probabilitas yang disingkat PDF yang menggambarkan sebaran kemungkinan suatu kejadian cuaca. Karena kondisi awal atmosfer tidak bisa diukur dengan sempurna, perakiraan cuaca pasti mengandung ketidakpastian. Untuk mengatasi permasalahan ini digunakan perakiraan ensemble, yaitu model yang dijalankan berkali-kali dengan kondisi awal yang sedikit berbeda. Sehingga kita bisa menghitung seberapa sering suatu kejadian diprediksinya itu terjadi. Kemudian ada ensemble multimodel, yaitu adalah kombinasi dari berbagai model perakiraan yang dikembangkan secara independen sehingga bisa mengurangi kesalahan dan memberikan hasil yang lebih stabil. Dengan metode probabilistik seperti ini, informasi cuaca menjadi lebih berguna untuk mengambil keputusan, terutama di dalam bidang pertanian. Kemudian ensemble multimodel itu juga digunakan sebagai pendekatan lain untuk meningkatkan akurasi pertanian, misalnya bisa lebih siap dalam menentukan waktu tanam, panen, atau irigasi berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya hujan atau kekeringan, bukan hanya ramalan tunggal yang belum tentu tepat. Perakiraan probabilitas pada berbagai timbangan. Yang pertama, fitur-fitur probabilistik berlaku untuk skala waktu. Bisa skala waktu harian, mingguan, musiman, dan iklim. Yang kedua, frekuensi perbaruan dan penggunaan dalam mengambil keputusan. Perkiraan probabilistik yang tersedia dengan frekuensi yang bervariasi, tergantung pada sistemnya. Yang pertama, perakiraan cuaca musiman bisa diperbarui dengan perakiraan cuaca mingguan atau bulanan. Yang kedua, informasi perkiraan digunakan untuk mengubah strategi atau keputusan, misalnya dalam manajemen pertanian. Contoh, seorang manajemen pertanian yang awalnya menggunakan perkiraan bulanan mungkin akan menyesuaikan strategi ketika perkiraan mingguan menunjukkan perubahan cuaca ekstrim. Yang ketiga, keunggulan perkiraan probabilistik. Perkiraan probabilistik memberikan informasi tentang kemungkinan berbagai kondisi cuaca di masa depan. Bukan hanya satu angka pasti seperti perkiraan deterministik. Perkiraan ini sangat bermanfaat dalam situasi yang penuh ketidakpastian karena menunjukkan seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian. Yang keempat, contoh penggunaan perkiraan probabilistik. Yang pertama, distribusi kumulatif. Yang kedua, distribusi peluang melampaui batas tertentu. Yang ketiga adalah distribusi kepadatan probabilitas, yaitu bisa dilihat pada gambar di samping.
Dalam agrometeorologi, perkiraan cuaca atau iklim seringkali disajikan dalam bentuk probabilistik. Artinya, hasil prediksi tidak hanya berupa satu nilai pasti, tapi juga menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi, karena suatu kejadian di alam ini memang memiliki ketidakpastian dalam perhitungannya. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya, berapa sih peluang curah hujan lebih besar dari 10 mm? Nah, misalnya nilainya adalah 70%. Nah, untuk menyajikan informasi tersebut, digunakanlah berbagai format distribusi probabilistik. Misalnya dalam slide ini kita akan membahas tentang PDF, CDF, dan CCDF. Oke, pertama kita akan membahas tentang PDF atau Probability Density Function atau fungsi kepadatan peluang. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya itu adalah untuk menampilkan sebaran penuh dari nilai prediksi kuantitatif. Artinya adalah dengan menggunakan PDF ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana data tersebut terdistribusi. Misalnya bagaimana? Misalnya kita pengen melihat nih, berapa besar peluang curah hujan di antara 200 mm sampai 400 mm, itu kita bisa menggunakan grafik dari PDF dan kita bisa menghitung nilai peluang tersebut dengan cara melihat luas di bawah kurva dari nilai tersebut. Kelebihannya apa? Kelebihannya karena kita bisa melihat secara langsung bentuk distribusinya, makanya kita juga bisa melihat bagaimana kemiringannya, bagaimana ekornya, dan bagaimana bentuk data tersebut gitu. Sedangkan kelemahannya adalah memang data tersebut jadi sulit dibandingkan antar distribusi dan perlu perhatian lebih khusus untuk membaca grafik PDF ini. Selanjutnya ada CDF atau Cumulative Distribution Function. Seperti namanya, Cumulative Distribution. Jadi di sini memang distribusi kumulatif gitu. Jadi menampilkan distribusi kumulatif dari data perkiraan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita misalnya mau melihat berapa besar curah hujan di bawah 200 mm. Jadi yang kita lakukan adalah melihat dari 0 sampai 200 mm tuh akumulatifnya seperti apa gitu peluangnya. Makanya namanya adalah cumulative distribution function. Nah, kelebihannya seperti apa? Kelebihannya itu adalah bisa memberikan informasi distribusi lengkap dan dapat dikaitkan dengan ambang batas atau data historis. Contohnya kan tadi misalnya ada ambang batasnya, misalnya berapa sih curah hujan di bawah 400 mm gitu. Nah, jadi memang ini tuh biasanya CDF ini juga dibentuk dari data-data historis. Jadi kita bisa melihat kecenderungan peluang dari tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah, tapi bagaimana kelemahannya? Interpretasinya itu bisa rumit karena agak sulit ya, mungkin butuh pelatihan lebih lanjut untuk orang-orang tuh bisa membaca grafik CDF gitu. Jadi membutuhkan pelatihan pengguna. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah CCDF atau Complementary CDF. Nah, jadi CDF ini singkatnya itu adalah satu min CDF atau kebalikannya dari CDF. Jadi kalau tadi tuh untuk CDF sendiri kita melihat berapa sih peluang suatu kejadian lebih kecil dari nilai tertentu. Kalau sekarang kebalikannya itu lebih besar dari nilai tertentu. Misalnya berapa peluang curah hujan di atas 400 mm gitu. Nah, biasanya CCDF ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai ekstrim gitu. Karena kan tadi kan misalnya lebih besar dari suatu ambang batas tertentu. Nah, jadi kelebihannya apa? Lebih intuitif untuk menjelaskan resiko ekstrim. Dan dia sama kuatnya dengan CDF. Untuk kelemahannya sendiri sama seperti CDF, interpretasinya tidak langsung dan perlu pemahaman lebih lanjut. Oke, format selanjutnya adalah box plot. Jadi menggunakan box plot ini banyak ringkasan statistik yang bisa kita dapatkan. Contohnya seperti apa? Kita bisa melihat data minimum, bisa melihat data maksimum, bisa juga melihat kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga gitu. Jadi dari nilai-nilai tersebut kita juga bisa menyimpulkan bagaimana sih kira-kira bentuk dari data tersebut gitu ya. Walaupun tidak disajikan distribusinya secara langsung. Nah, jadi kelebihannya seperti apa? Kelebihannya kita bisa menyajikan median, sebaran, dan nilai ekstrim secara ringkas. Dan cocok untuk membandingkan antar distribusi, karena bisa terlihat secara jelas ya nilai-nilainya. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya tidak menunjukkan bentuk distribusi lengkap dan perlu konteks tambahan untuk interpretasi. Oke, selanjutnya adalah error bar. Jadi error bar itu adalah garis vertikal atau horizontal kecil yang muncul pada grafik. Jadi biasanya ini tuh untuk menunjukkan bagaimana ketidakpastian atau variasi pada data yang ditampilkan. Nah, jadi kelebihannya seperti apa? Kelebihannya itu visualisasinya sederhana untuk tentang kepercayaan, jadi mudah dipahami secara visual. Sedangkan kelemahannya bisa ambigu jika tidak dijelaskan dan mengabaikan nilai ekstrim berdampak tinggi. Di slide ini, kita bahas 3 format utama dalam perakiraan probabilistik kategorikal. Format-format ini dipakai untuk menyampaikan kemungkinan terjadinya suatu kondisi cuaca atau iklim dalam bentuk yang lebih mudah dipahami pengguna. Pertama, probabilitas kejadian. Format ini memberikan informasi seberapa besar peluang suatu kejadian diskrit seperti hujan lebat atau angin kencang akan terjadi. Kelebihannya, sangat efektif untuk menyampaikan risiko-risiko yang ekstrim, misalnya perakiraan peluang hujan badai itu 80%. Nah, itu tuh bisa membantu petani dalam mengambil keputusan. Tapi kekurangannya, format ini kurang cocok kalau kita ingin melihat
fenomena yang bersifat kontinu seperti suhu atau tekanan karena metode ini terlalu menyederhanakan gitu. Lalu yang kedua adalah probabilitas melebihi median atau rata-rata. Format ini menunjukkan apakah nilai yang akan datang berpeluang lebih tinggi dari titik tengah distribusi historis. Hal ini cocok untuk tahu apakah cuaca akan lebih dari biasanya. Nah, kelebihannya simpel dan cocok untuk pemetaan yang cepat, tapi kekurangannya adalah bisa menghilangkan informasi penting dari distribusi nilai secara keseluruhan dan bisa bias terhadap ambang batas yang ditentukan. Lalu yang ketiga adalah tersil. Tersil membagi data menjadi 3 kategori, yaitu bawah, normal, dan atas. Format ini menjadi standar dalam perakiraan iklim dan bisa dipakai untuk melihat pola spasial atau tren jangka panjang. Keunggulannya, fleksibel dan visualisasinya menarik, tapi tantangannya ada di interpretasi. Kalau pengguna belum terlalu dilatih, itu bisa menimbulkan salah paham. Selain itu, batas-batas tersil bisa menyebabkan kesalahan klasifikasi kalau datanya nggak representatif. Selanjutnya, kita beralih ke format perakiraan probabilistik yang disajikan dalam bentuk time series atau deret waktu. Di sini ada dua format utama yang sering digunakan. Yang pertama adalah tahun analog. Format ini membandingkan kondisi tahun ini dengan tahun-tahun historis yang dianggap memiliki pola cuaca atau iklim yang mirip. Kelebihannya, pendekatan ini sangat intuitif, apalagi untuk pengguna non-teknis karena mereka bisa melihat tahun-tahun yang familiar dan dapat membantu memberi konteks historis. Tapi sayangnya, metode ini nggak selalu konsisten secara statistik. Selain itu, interpretasinya juga bisa jadi subjektif tergantung siapa yang memilih tahun analognya. Lalu yang kedua adalah grafik prediksi versus observasi. Format ini menampilkan hasil prediksi dan data observasi aktual dalam satu grafik waktu yang sama. Jadi bisa langsung terlihat performa modelnya. Kelebihannya, dapat memberi transparansi terhadap performa model dan bagus untuk validasi visual. Apakah modelnya bisa berhasil menangkap pola sebenarnya. Tapi perlu hati-hati karena grafik ini kadang terlihat terlalu deterministik, seolah-olah perakiraannya pasti terjadi. Jadi perlu ditambahkan label yang jelas agar tidak terjadi salah tafsir. 3. Yang terakhir adalah format naratif, yaitu penyampaian perakiraan dalam bentuk deskriptif, bisa lewat teks, radio, atau media lokal. Biasanya ini dipakai sebagai pelengkap dari grafik, tapi kadang juga berdiri sendiri. Penggunaan format ini cocok saat kita ingin menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau teknologi visual. Kelebihannya itu sangat jelas, yaitu jangkauannya luas dan bisa diakses bahkan di daerah terpencil yang hanya mengandalkan radio atau koran. Tapi tetap ada kelemahan. Format naratif ini rawan disalahartikan, apalagi kalau pembacanya nggak terlalu akrab dengan istilah-istilah yang teknis. Selain itu, menyampaikan konsep statistik dan ketidakpastian hanya lewat teks itu jadi sulit kalau nggak ada visualisasi. Pesan itu bisa jadi bias atau membingungkan. Baik, selanjutnya itu ada distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas adalah cara untuk menyatakan kemungkinan nilai-nilai dari suatu variabel acak yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, jika kita ingin mengetahui perakiraan suhu atau curah hujan ke depan, maka kita cukup hanya memberikan satu angka saja, tapi harus menunjukkan seberapa besar kemungkinan tiap nilai itu bisa terjadi. Adapun jenis-jenis distribusi probabilitas yaitu yang pertama distribusi probabilitas diskrit. Distribusi ini digunakan untuk variabel diskrit, yaitu variabel yang hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu dalam bilangan bulat. Contohnya, peluang hujan di hari ke-5 atau peluang hujan di hari ke-10. Yang kedua yaitu distribusi probabilitas kontinu. Nah, distribusi ini digunakan untuk variabel kontinu, yaitu variabel yang bisa bernilai dalam rentang tertentu. Contohnya, suhu harian di suatu kota selama 1 bulan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait distribusi probabilitas kontinu. Nah, distribusi ini dapat berupa yang pertama yaitu CDF atau Cumulative Distribution Function. Nah, CDF ini menyatakan probabilitas bahwa suatu nilai itu lebih kecil atau sama dengan angka tertentu, atau PR X besar kurang dari X kecil. Nah, grafiknya itu naik terus atau monoton untuk variabel kontinu. Nah, distribusi ini cocok untuk menjawab pertanyaan berapa kemungkinan curah hujan akan kurang dari 200 mm. Yang kedua itu ada CCDF atau Complementary CDF. Nah, disebut juga sebagai fungsi pelampauan yang menyatakan probabilitas lebih besar dari nilai tertentu atau PR X besar dari X kecil sama dengan 1 dikurangi PR dari X besar kurang sama dari X kecil. Seringkali digunakan untuk kasus ekstrim seperti hujan yang sangat lebat atau suhu yang sangat tinggi. Nah, fokus pada pertanyaan apakah akan melebihi ambang batas tertentu.
Bentuk distribusi probabilitas kontinu yang ketiga ada PDF atau Probability Density Function. Nah, PDF ini merupakan turunan dari CDF yang menunjukkan seberapa padat probabilitas pada setiap nilai. Biasanya berbentuk kurva lonceng jika distribusinya normal. Contohnya yaitu perakiraan suhu harian akan membentuk kurva PDF, di mana puncak PDF-nya itu di 25 derajat Celcius. Artinya, suhu ini merupakan paling banyak mungkin terjadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.